Teman-teman, ketemu lagi kita di sesi trainingnya Agni. Hari ini kita akan mendengarkan sharing atau mungkin berbagi knowledge ya sama salah satu teman lama gue. Ini temen gue waktu S2 dulu di finance. Sekarang dia juga sudah menjadi co-founder atas sesuatu yang nanti dia akan jelasin karena kebetulan kemarin ada yang nanya nih, itu apa sih? Ya, karena kemarin kirain website, ternyata pas diklik ternyata beda gitu. Nanti dia akan menjelaskan sendiri. Sebelumnya, gue mau ngingetin lagi buat teman-teman semua, stay safe ya. Jangan lupa protokol 3M-nya tetap dilaksanain. Masker, menjaga jarak ya, menjauhi kerumunan, tetap meskipun di bulan puasa ini. Gue juga mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Tapi tetap jangan lupa 3M-nya, protokol 3M-nya. Jangan lupa juga, terutama nanti pas buka puasa tuh biasanya kan lagi nyari-nyari takjilan berkerumun tuh. Nah, itu hati-hati ya. Stay safe teman-teman. Nah, sekarang untuk sebelum kita memulai, kita mulai dulu dengan doa. Kita mulai berdoa, silakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, selanjutnya akan gue serahkan kepada speaker kita, Ibu Arvia Clary, yang akan berbagi knowledge dengan kita hari ini dengan topik finance for non-finance. Nah, ini teman-teman gue lihat kebanyakan memang ada Mas Syafiq, bahkan ada Mas Adi ya. Memang beberapa teman-teman sepertinya tertarik mengenai finance dengan background-nya yang non-finance gitu. Jadi mungkin bisa sharing. Silakan waktu dan tempat. Gue persilakan, Vi. Monggo. Ya, halo, thank you Denny. Iya. Salam kenal semuanya, selamat pagi. Ada di email. Sorry, sebentar nih. Suara Ada yang email admin. Yaitu Oke. print screen, jadi bukti learning how. Hai, halo semuanya. Salam kenal. Jadi ini sorry nih, mukanya di Arvia Clarissa, suaranya di Arvia Clarissa sound. Tadi soalnya suaranya nggak jelas yang di laptop katanya. Jadi nama saya Arvia Clarissa, biasa dipanggil Arvi. Sebelumnya ya kita teman S2 nih sama Denny yang ngurusin Agni Manajemen ya. Jadi sebelum aku mulai, sebenarnya aku pengen tahu sih, ini mungkin ngobrol-ngobrol ya. Siapa gitu mungkin yang mau sharing, ini kan startup ya, rata-rata ya. Oh ya, mungkin gue ini juga, Vi, gue brief dikit juga. Ini teman-teman Agni, jadi semua pada berjoin juga, join di sini. Jadi Agni ini adalah program startup incubator ya untuk internal. Nah, ini ada beberapa teman-teman kayak Mas Dika tadi baru join, dia tuh apps yang untuk document circulation sama digital sign. Contohnya ada juga teman-teman dari tadi Mas Syafiq tuh charging station. Jadi macam-macam sih apa namanya background startup yang lagi dijalanin gitu. Oh, keren banget. Kalau misalnya di sini udah ada yang pada bikin laporan keuangannya, gimana? Mungkin bisa sharing di chat gitu. Udah atau raise hand, di sini bisa raise hand nggak sih? Udah nih, udah bikin atau belum? Gimana, Proof? Bisa mungkin teman-teman Proof nih. Gimana tuh tadi yang charging station? Udah bikin belum tuh? Belum bikin. Oh, oke. Sebenarnya kalau di Agni sih waktu di pre-develop sih kita ini ya ngasih satu platform ya untuk nyatet transaksinya. Jadi sebenarnya dari nyatet transaksi itu sebenarnya
teman-teman bisa langsung jadi tuh sebenarnya financial statement gitu. Mungkin nah inilah mungkin teman-teman butuh pencerahan dari Luffy karena mungkin banyak kan gue udah masih pada bingung sebenarnya apa sih kayak gimana sih gitu, masih belum kebayang mengenai financial itu. Oh, oke. Ya udah kita mulai aja ya nih. Jadi oke, aku mau share screen dulu. Udah kelihatan, udah muncul? Sudah. Ya. Oke, jadi hari ini kita temanya finance for non-finance ya. Dari aku tuh dari Kita Kaya co-founder. Jadi tadi mungkin minta dijelasin kan, apa sih Kita Kaya itu gitu kan. Jadi sebenarnya Kita Kaya ini kita perusahaan keluarga gitu ya. Jadi kita perusahaan keluarga yang memang kebetulan nih keluarga kita ini nih semuanya itu punya background keuangan gitu. Kita punya background keuangan semuanya. Jadi kita ngobrol bareng waktu itu terus kenapa kita nggak bikin kayak perusahaan konsultansi atau semacam itu ya gitu, karena kebetulan kita tuh sama gitu. Nah itu sebenarnya kita udah waktu itu dari tahun 2016-an ya kalau nggak salah, 2017-an gitu. Nah kita di situ tapi memang baru berjalan bangetnya itu di 2020 baru yang benar-benar aktif gitu. Nanti jadi sebenarnya sih Kita Kaya ini apa yang kita lakukan, mungkin ke depannya memang kita juga mau lebih ke digital gitu ya, lebih ke startup. Tapi sekarang kita itu kebagi dua. Jadi kita ada individu dan ada juga yang corporate gitu ya. Dan juga yang edukasi, 3 jadinya. Jadi di sini kita melakukan semacam melakukan planning untuk para individu, financial planning, atau misalnya kalau ada khusus kebutuhan khusus kayak misalnya pengelolaan utang, nah itu kita juga bisa. Nah ada juga yang untuk corporate. Nah yang corporate itu misalnya kayak sekarang itu yang lagi berlangsung, jadi kayak membantu perusahaan yang mau IPO gitu. Jadi itu juga bisa di Kita Kaya. Dan juga yang yang sering kita lakukan ini sekarang adalah melakukan edukasi yang kita juga lagi lumayan gencar gitu. Jadi 3 itu yang kita lagi jalankan sekarang gitu. Edukasi ini banyak ya, sebelumnya ada yang ke individu, ada juga yang ke para UMKM, dan sekarang ini kita ke para startup nih gitu. Nah untuk si topik finance for non-finance ini kita peruntukan untuk para UMKM dan startup gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang gitu, yang lagi baru muncul gitu. Nah kita langsung masuk ke topiknya. Di sini hari ini kita mau ngebahas beberapa topik ya. Jadi nanti di pertama aku ngebahas sedikit ngejelasin tentang apa sih bedanya UMKM atau startup gitu. Terus nanti masuk ke yang cycle keuangannya. Jadi dari pertama, dari penetapan harga jual dan harga penjualan, jadi dari pricing sampai kita lihat cost-nya. Terus habis itu tahapan pembukuan. Suaranya feedback. Terus habis itu analisa laporan keuangan. Halo, suaranya jelas ya? Jelas. Oke, ya. Nah ini yang topik-topik yang kita mau bahas hari ini gitu. Jadi dari awal sampai nanti gimana sih cara analisa laporan keuangan gitu. Nah, untuk UMKM sama startup sendiri sebenarnya bedanya ya beda, tapi beda tipis ya. Sebenarnya kalau misalnya UMKM kayak dia udah ada di pemerintah di Undang-Undang 2008 nih kalau nggak salah. Jadi tuh dia dikategoris berdasarkan modal gitu. Jadi modal segini sampai segini itu mikro, modal segini sampai segini kecil, menengah gitu. Terus dengan pendapatan segini itu pokoknya ada kategorisnya sendiri. Nah, dia tuh biasanya lebih less risky, mungkin lebih permanen, established, sama lebih tradisional. Sedangkan kalau startup kita sekarang kayak
yang ada di sini lebih unik kayak bisnis modelnya dan lebih risky dan juga biasanya tuh lebih inovatif gitu ya. Keduanya biasanya ada plus minusnya tersendiri, tapi sama-sama bisnis ya, bertujuan untuk bisnis. Nah, tapi di keduanya ini, di UMKM dan startup ini sendiri, banyak yang sekarang masalah yang muncul gitu. Nah, masalah yang muncul yang biasanya di startup atau UMKM biasanya pertama butuh modal. Dia butuh modal, tapi kesadaran mencatatnya itu rendah atau tidak ada pencatatan gitu. Terus habis itu selanjutnya pencatatan tuh dianggap sulit gitu. Kayaknya tuh accounting atau pencatatan tuh kayak sulit gitu. Dan dengan tidak adanya pencatatan ataupun ada, mereka juga belum sampai melakukan evaluasi kondisi usaha gitu. Nah, ini juga yang penting dilakukan nanti buat kita membuat keputusan, buat kita nanti tahu perusahaan ini berkembang apa enggak. Nah, itu kan kita harus mengevaluasi kondisi usaha. Dan juga yang terakhir, ini juga yang paling sering nih, keuangan bercampur antara pribadi dan keluarga. Ini ya sesimpelnya misalnya si tempatnya saya sendiri deh gitu ya, si Kita Kaya, kalau kita makan keluarga atau makan meeting gitu kan, nah itu kan bisa bercampur gitu, harus benar-benar dipisahin. Kalau emang meeting ya udah di charge yang emang ke Kita Kaya, kalau keluarga ya emang sendiri gitu. Nah ini juga challenge yang emang biasanya ditemukan gitu di either UMKM ataupun startup gitu. Nah, dari sini yang makanya kenapa hari ini kita pengen ngebahas tentang si manajemen keuangan atau si finance for non-finance tadi. Dari awal gimana caranya kita menetapkan harga jual, terus kita menetapkan harga pokok penjualan, terus melakukan pembukuan dan pelaporan, nanti terakhir kita melakukan analisa pelaporan keuangan gitu. Ini tiga-tiganya itu tuh saling berkesinambungan dan penting gitu ya untuk kita benar-benar lakukan gitu. Harus benar-benar kita make sure. Nah, kita masuk aja nih pertama ke penetapan harga jual. Nah, jadi untuk menetapkan pricing atau harga jual ini sangat penting ya. Dari pertama kita harus tahu objektifnya tuh apa pas kita keluarin barang itu gitu. Pas kita mau nge-price tuh harga tuh apa? Apakah kita pertama mau kasih harga untuk promosi dulu gitu. Nanti biar mereka tahu produk kita, baru nanti kita lakukan pricing lagi yang untuk sebenarnya kayak gitu. Atau emang kita tujuannya untuk jual sebanyak-banyaknya gitu. Jadi harganya marginnya harganya nggak terlalu tinggi nggak apa-apa, tapi kita pengen banyak gitu penjualannya. Atau emang mementingkan kualitas. Nah, pertama tuh kita harus tahu tuh objektif dari kita ngelakukan si pricing ini tuh apa gitu. Apa kita mau promosi atau yang lainnya gitu. Selanjutnya setelah kita menetapkan objektif, kita estimasi permintaan di pasar gitu ya. Jadi estimasi permintaan di pasar itu caranya ya kita cari tahu, kita research gini. Contohnya ya, aku nggak tahu tadi apa ada yang charging station gitu ya. Misalnya charging station, kita harus tahu nih. Aku nggak tahu ini buat mobil atau apa. Let's say ini buat misalnya mobil gitu. Kita harus tahu kan berapa banyak sih penjualan mobil di Indonesia atau mobil listrik di Indonesia gitu. Dan dari situ nanti kita bisa lihat kira-kira ya udah berapa banyak yang butuh charging station itu gitu. Jadi misalnya penduduk Indonesia berapa ratus juta, 200-an juta, terus habis itu yang penjualannya ini sendiri mungkin 100.000, berarti charging station yang dibutuhkan dan itu terpusat di mana, berarti charging station yang dibutuhkan nanti mungkin cuma 100 atau berapa, let's say kayak gitu. Nah, kita harus tahu nih, kita harus buat juga demand-nya itu kira-kira gimana di pasar. Terus nanti selanjutnya kita menentukan biaya dan hubungannya terhadap volume. Nah, ini nanti akan dijelasin selanjutnya. Jadi dia lebih ke harga pokok penjualannya itu gimana. Nah, selanjutnya kalau kita nanti setelah ini aku jelasin menentukan biaya, kita harus mengecek biaya harga dan biaya kompetitor. Ini penting ya. Jadi maksudnya gini, jangan sampai nih kita nge-price harga tapi kita nggak tahu kompetitor tuh harganya berapa gitu. Misalnya kita beli
misalnya jualan iPhone gitu ya, di Apple Store tuh 14,9, terus ya udah, atau di misalnya di iBox atau di Ambassador atau di mana gitu ya. Nah ya udah, kita harus tahu nih range harganya kira-kira, oh ya ini segini nih, jangan sampai kita nge-price ketinggian atau nge-price kerendahan. Kalaupun iya, ya kita juga harus punya justifikasinya tadi, kita udah tahu biaya kita berapa, jangan sampai itu kita bela-belain harga di bawah pasar, tapi itu sebenarnya ngerugiin kita, karena itu harganya tuh bakal lebih kecil dibanding biayanya misalnya gitu. Terus selanjutnya memilih metode untuk menghitung harga. Jadi yang tadi dijelasin. Jadi sebenarnya metode untuk menghitung harga tuh ada banyak banget. Pricing tuh ada banyak banget gitu. Nanti kalau misalnya pengen cek di Google atau apa tuh ada banyak banget. Yang paling simpel nih yang biasa dilakukan adalah kita menentukan cost-nya, terus kita pengen kita tambahin marginnya. Misalnya cost-nya 1 juta, kita pengen margin 20%, ya 1,2 juta gitu. Itu sesimpel itu ada. Nah, habis itu baru kita setelah itu menetapkan harganya, terus mengadaptasi struktur harga. Nah, tadi yang saya bilang sebelumnya, saya habis ini akan menjelaskan yang gimana sih cara sih menentukan biaya dan hubungannya terhadap volume tuh maksudnya gimana gitu. Jadi ini costing ya, costing itu juga ada beberapa. Ini yang saya bakal jelasin itu adalah yang traditional costing. Jadi traditional costing itu sesimpel kita nentuin biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah semua biaya, semua pengeluaran yang bersifat tetap, jadi nggak dipengaruhi oleh jumlah produksinya barang yang kita punya, produk yang kita punya. Contoh misalnya gaji ya, saya mau produksinya tadi 100 charging station gitu, ya gaji saya juga nggak akan tambah gitu. Maksudnya jadi dia adalah biaya yang tetap gitu kan, nggak dipengaruhi mau dia 100, mau dia 1000, kan tetap segitu-gitu aja gitu. Sewa juga, sewa tempat. Ya udah, mau kita punya 100 ya sewa tempat di satu tempat, di tempat itu ya bakal segitu gitu harganya. Nah selanjutnya ada biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap itu yang akan berubah-ubah, yang akan dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah produksi. Misalnya tadi ya charging station, misalnya kabelnya gitu, let's say kabelnya disediain gitu. Jadi ya kalau dia punya 100 ya mungkin dia harus, dan setiap tempat itu 100 charging station, ya berarti dia harus punya mungkin 100 kabel atau 150 kabel. Jadi itu berpengaruh gitu. Jadi nggak kita punya 100, tiba-tiba ya kita stok 1000 atau kita punya 1 gitu. Jadi itu sangat intinya ini sangat dipengaruhi oleh jumlahnya produksi tadi gitu. Atau misalnya ini yang mungkin lebih simpel lagi. Misalnya kita jualan gelas gitu, ya kotaknya gitu. Misalnya kita produksi gelas 1000, ya kotaknya 1000 gitu. Jadi benar-benar sangat dipengaruhi. Jadi kita tentuin dua-duanya, biaya tetap, biaya tidak tetap, nanti tuh jadi harga pokok penjualan. Ini mungkin, nah jadi harga pokok penjualan biaya tetap ditambah biaya tetap tidak tetap dibagi jumlah produksi gitu ya. Jadi jumlah produksinya berapa? Kalau tadi gelasnya 1000 dibagi 1000, biaya tetapnya dijumlahin dulu berapa yang berhubungan dengan produksi, dan biaya tidak tetapnya berapa. Nah itu adalah harga pokok penjualan yang kita akan tentukan. Dan ini penting ya, maksudnya jangan sampai kita kelewatan untuk melakukan ini, karena jadi mau sharing aja nih pengalaman sebelumnya, pernah ngebina UMKM gitu ya. Jadi salah satu UMKM yang dibina ini itu unik gitu. Karena pas dilihat financial statement, maksudnya pas dilihat itu rame gitu tempatnya. Jadi ini suatu tempat gitu ya, tempatnya rame. Tapi kok kenapa financial statement-nya pas aku susun gitu, pas sudah disusun, kok performance-nya nggak oke gitu. Dia tuh kok rugi, banyak rugi gitu. Pas ditelaah, pas dianalisa lebih lanjut, ternyata kok pricing-nya rendah banget gitu. Pas di ngobrol nih sama ownernya, kok ini pricing-nya gini, gimana dulu menentuinnya. Jadi dia sesimpel itu pricing-nya nih, aku balik dikit. Sesimpel mengecek harga dan biaya, harga kompetitor, bahkan nggak ada biayanya. Jadi dia ngecek harga kompetitor. Jadi ya waktu itu soalnya kompetitor harganya segitu. Waktu itu tuh 5 tahun yang lalu harga kompetitor segitu. Jadi dia nggak ngitung biaya dia berapa,
ya dia tembak aja, pokoknya ya udah si kompetitor kasih segitu ya dia kasih segitu, padahal ya mungkin dia sama kompetitor beda gitu. Jadi harga yang dia kasih itu kerendahan, dan 5 tahun itu nggak naik-naik gitu, dia stay terus-terusan tuh di situ gitu harganya. Nah itu kenapa kita penting gitu tahu sih biaya kita ini gitu, ini penting banget supaya kita bisa melakukan pricing-nya dengan benar, jangan sampai kita juga jadi rugi gitu nantinya. Nah tadi juga ini tentang harga pokok penjualan, tadi kan juga ya saya jelasin sebelumnya, mau ngejelasin tentang metode untuk menghitung harga yang ada banyak banget. Di sini aku tampilin sedikit aja. Tadi yang aku jelasin itu sebelumnya adalah cost plus pricing. Jadi yang tadi menambahkan semua cost, terus ditambah dengan profit margin yang kita desire, yang kita inginkan gitu ya. Ada juga nih pricing lain yang mungkin nggak terlalu related dengan nanti perhitungannya. Kayak misalnya ya tipe-tipenya lah ya, misalnya psychological pricing gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih sekarang kan kita misalnya ke mana nih, ke mall gitu, kita lihat strategi harganya tuh mereka pakai yang 999. Jadi kayak kesannya nih 19.000, kesannya tuh masih ya 10 ribuan lah gitu. Padahal ya ini sebenarnya 20.000, tapi mereka pakai angkanya 999. Nah itu namanya psychological pricing, biasanya banyak dipakai di retail ya. Ada juga auction pricing, ini juga mungkin udah pada tahu juga. Jadi misalnya harga paling tinggi nanti yang ditawar, jadi kita akan di auction gitu ya. Misalnya kayak ada rumah-rumah juga yang pakai metodenya auction gitu. Nah itu nanti yang paling tinggi itu akan yang mendapatkan si barangnya gitu. Nah selanjutnya ada promotional pricing gitu ya. Nah, promotional pricing ini juga biasa juga kita lihat. Jadi misalnya clearance sale gitu ya. Kita juga, mereka tuh biasanya untuk ngabisin stok gitu. Jadi mereka udah cover modal sebelumnya untuk atau biaya yang mereka keluarkan untuk produksi barang tersebut, produk tersebut. Ya udah sisanya mereka sale gitu supaya stoknya itu habis. Ada juga ya untuk yang di awal tadi yang sebelumnya saya jelasin, untuk menaikkan permintaan di pasar. Jadi biar semuanya nyoba gitu barangnya. Jadi harganya diturunkan dari yang seharusnya. Gitu. Nah, tadi kita udah aku jelasin sedikit tentang pricing dan pentingnya ya untuk melakukan pricing. Nah, selanjutnya setelah mungkin nanti kita melakukan pricing, udah ada produk dan lainnya, kita pasti udah mulai bermunculan nih transaksi-transaksi, dan kita harus melakukan pencatatan transaksi keuangan gitu kan. Nah, tahapan pembukuan ini juga ada pencatatan transaksi keuangan, ada proses akuntansinya, lalu nanti ada sampai di penyusunan laporan keuangan gitu. Nah, di pencatatan transaksi keuangan ini nih konsepnya kita catat aja seluruh transaksinya gitu. Jadi kita bisa punya, sebenarnya buku tuh bisa ada banyak gitu ya, ada buku inventaris, ada buku kas, ada buku utang. Misalnya kalau di buku inventaris ya kita tulis nih berapapun yang keluar dan masuk gitu. Jadi misalnya kita habis melakukan produksi, kita melakukan produksi jual 100 gitu. Terus ntar kita produksi lagi 100. Nah, itu semua tuh transaksinya kita akan catat di si buku inventory itu. Terus selanjutnya ada buku kas. Kalau buku kas benar-benar semua uang masuk, uang keluar itu kita catat di buku kas gitu ya. Lalu ada juga buku utang. Jadi misalnya kita ada utang atau piutang ya. Jadi misalnya kita punya utang nih ke orang untuk beli inventory, terus berapa gitu, terus udah kita bayar berapa, terus habis itu kita utang lagi gitu. Ataupun piutang, misalnya kita ngejual barang nih, oh nih ini tuh dia masih piutang gitu. Nah itu tuh intinya benar-benar kita konsepnya di sini adalah mencatat semua transaksi yang ada gitu dengan kata-kata dan detail yang kita mau aja, pokoknya kita tulis semuanya gitu. Setelah kita melakukan pencatatan transaksi keuangan,
nanti ini akan masuk ke dalam proses akuntansi. Kita akan mulai masuk jurnal, habis itu nanti ada ledger atau buku besar, terus nanti masuk ke neraca saldo atau nanti ke laporan keuangan itu sendiri. Jadi untuk jurnal sendiri sebenarnya atau proses akuntansi, peraturan debit kredit itu sebenarnya simple gitu. Intinya kita kan ada laporan keuangan, ada balance sheet, ada income statement, ada cash flow gitu ya. Jadi kita ada lima hal ini. Ada aset, kewajiban, modal pemilik, biaya, sama pendapatan. Intinya itu aset, kewajiban, modal pemilik, biaya, pendapatan. Biaya pendapatan nanti akan ada di income statement. Aset, kewajiban, modal pemilik itu ada di balance sheet atau laporan posisi keuangan ya, atau neraca gitu. Nah, di sini ya konsepnya ini nih, sebentar ya. Aku akan langsung ke Excel-nya ya untuk cari tahu. Nah, kelihatan ya udah coba cek. Oh ya. Nah, di sini sebenarnya tadi nih yang tadi di slide ini aku taruh di sini. Intinya konsepnya itu di sini. Jadi kita ada 5 tadi, ada aset, kewajiban, modal pemilik, pengeluaran, pemasukan. Konsepnya ini kan. Nah, itu tuh di sini di konsep ini ada debit juga ada kredit. Jadi selama dia menambahkan aset, berarti dia itu ada di debit gitu. Dan selama kalau dia menambahkan kewajiban, dia bakal menambahkan di kredit. Kalau di modal pemilik itu juga di kredit, pengeluaran akan menambahkan di debit dan kalau pemasukan akan menambahkan di kredit gitu. Jadi ini sebenarnya konsep dasarnya gitu. Gimana caranya nanti kita melakukan jurnal. Ini aku cuma nggak bakal detail banget, cuma bakal melakukan simulasi sedikit gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan jurnal atau accounting proses, kita tuh harus punya namanya chart of account, chart atau list akun gitu ya. Jadi kalau tadi di pencatatan transaksi, kan kita catat sesuka-suka kita gitu. Misalnya Pak Denny beli barang gitu, atau misalnya Arfi beli barang gitu. Nah itu tuh benar-benar kita catat gitu. Nah di sini di accounting nanti kita kelompokkan ini jadi satu-satu, jadi nama-nama per akun gitu. Di sini jadi namanya nanti nggak sebebas yang sebelumnya, tapi kita kelompokkan masing-masing kira-kira dia bakal masuk kemana. Jadi misalnya di sini ceritanya nih, chart of account tuh sebenarnya dia bisa berbeda-beda ya antar industri, jadi misalnya kalau manufacturing beda, kalau misalnya dia jasa keuangan atau perbankan atau misalnya asuransi itu beda. Terus yang lainnya juga bisa beda gitu ya. Nah itu juga ada macam-macam, itu sebenarnya ada banyak juga contoh-contohnya si chart of account ini. Ceritanya ya di sini nih untuk sedikit menjelaskan aja. Jadi misalnya di sini kita chart of account-nya ada kas, ada piutang, account receivable, ada inventory, ada aset tetap. Dia ceritanya ada aset tetapnya alat, terus ada revenue atau pendapatan, dan juga ada hutang gitu ya. Ini ceritanya nih, dia melakukan pembelian alat atau si fixed asset equipment. Berarti kalau misalnya dia beli alat, berarti kan yang dia beli misalnya dia pakai cash. Berarti cash itu ada di dalam aset kan ya. Jadi nanti pas dia pembelian alat, karena cash bakal keluar, berarti kalau dia mengurangi aset, bakal ada di kredit, ya kan. Dan kalau kita beli alat, kita kan menambahkan aset kita kan, alat itu. Jadi kita mengurangi kas kita di kredit dan menambahkan aset kita gitu di debit. Ini aku ya jelasin konsepnya aja gini ya. Terus habis itu cash-nya di debit, di kredit gitu kan. Nah, terus setelahnya ceritanya kita ngelakuin penjualan nih, laku barangnya. Pakai cash gitu. Berarti kalau yang bayar itu pakai cash. Kalau misalnya dia bayar pakai cash, lagi-lagi misalnya nih, balik lagi ke konsep cash itu di aset kan. Berarti kalau misalnya kita dapat cash, berarti itu akan menambahkan aset kita. Berarti itu akan menambahkan di debit. Gitu, yang ini ya. Nih. Ya, jadi akan ada di debit karena dia akan menambahkan aset kita di debit. Penjualan berarti itu pemasukan kan.
pemasukan akan bertambah kalau pemasukan bertambah itu bahkan ada di kredit. Berarti di sini kita masukin revenue. Ini simple benar-benar penjualan cash-nya ya. Sebenarnya ini ada kelanjutannya karena ya mungkin nanti dia ngeluarin inventory jadi atau harga pokok penjualannya gitu. Tapi ini sesimpel ya kita dapat duit terus pendapatan gitu ya. Nah, ini penjualan selanjutnya kita dengan piutang ya. Jadi orang utang sama kita. Saya mau kredit bayarnya gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti lagi-lagi kan kalau si piutang itu ada di aset juga ya. Piutang itu ada di aset atau namanya receivable, account receivable ini kayak di chart of account-nya. Jadi di debitnya karena dia menambahkan aset ada di account receivable, terus dia akan ngekredit revenue gitu ya, karena dia akan menambahkan revenue kita kan. Itu simpelnya. Terus misalnya, piutangnya udah dibayarin nih, gitu. Jadi si Arfi beli barangnya pakai kredit, terus udah dia mau ngebayarin gitu pakai cash. Berarti yang bertambah adalah cash kita diterima kan. Nah, account receivable si piutang tadi berkurang kan karena udah keluar gitu. Jadi udah dibayarkan. Jadi nanti yang di debitnya cash, yang di kreditnya account receivable. Gitu. Nah, terus misalnya nih kita mau let's say sebelumnya kita punya utang gitu. Terus kita mau bayar utang kita misalnya sebesar 2 juta. Kalau gitu nanti ini ada yang namanya account payable gitu. Ini namanya pembayaran hutang ya. Jadi misalnya kalau kita mau bayar hutang, berarti kan yang tadi konsep di sini, kalau hutangnya nambah di kredit kan. Sedangkan kalau kita mau bayar, berarti mengurangi kewajiban gitu kan, mengurangi utang kita. Berarti itu akan di debit dan akan bayarnya pakai cash. Jadi akan mengurangi aset kita juga. Jadi di sini karena kita bayar hutang, kita mengurangi hutang, jadi akan di debit gitu. Di sini karena kita mengurangi dan akan mengurangi aset kita juga, kas kita kan. Berarti cash-nya di kredit. Nah, ini simple contoh cara jurnalnya gitu. Masih bingung nggak apa-apa, tapi gini, pokoknya ini saya jelasin konsepnya dan caranya. Kita harus bikin chart of account, habis itu kita ngejurnal. Nah, selanjutnya juga ada buku besar atau ledger. Jadi kalau ledger itu konsepnya nanti kita kelompokin sebenarnya. Jadi di cash nanti ada di bawahnya debit kredit. Terus nanti kita jadi tahu kan misalnya balance-nya gitu. Jadi kita mengkelompokkan nih, oh nih cash yang ini ada di kredit segini, ada di debit segini, dan seterusnya gitu ya. Dan juga semuanya. Dan kalau misalnya kita udah buat nih si buku besar atau general ledger, buku besar ya. Nanti baru kita bisa masuk ke pembuatan laporan keuangan gitu. Jadi stepnya tadi kita udah mencatat semua transaksi keuangan, terus habis itu kita udah harus tahu konsepnya untuk debit kredit jurnalan, terus nanti kita harus punya chart of account juga buat mengkelompokkan si transaksi keuangan yang sebelumnya kita catat itu. Nanti baru kita jurnal, lalu kita bikin si general ledger atau buku besarnya gitu ya. Kita balik ke slide lagi dulu. Tadi kita udah ngebahas ini ya, jadi kalau nambah di mana, kalau berkurang di mana gitu, secara konsepnya si 5 hal yang ada di laporan keuangan ini. Nah, pas kita penyusunan laporan keuangan, itu nanti setelah tadi yang dari bikin buku besar, nanti masuk ke laporan keuangan, nanti ada beberapa lagi sebenarnya, cuma ini mainnya ada balance sheet atau neraca atau laporan posisi keuangan, ada income statement atau laporan laba rugi, ada cash flow statement, laporan arus kas. Jadi kalau arus kas nanti kayak lebih ke kas, mungkin salah satu ya balik ke balance sheet. Nah, balance sheet itu tadi yang seperti udah di slide sebelumnya, isinya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal.
Jadi si balance sheet ini benar-benar menunjukkan posisi keuangan. Pentingnya kita melakukan balance sheet biar kita tahu juga nih net worth net worth perusahaan kita tuh berapa gitu. Jadi kita tuh kekayaan perusahaan kita dan juga ekuitas kita gitu itu tuh berapa, dan juga kita bisa tahu juga jumlah kewajiban kita dan juga aset-aset yang kita miliki. Selanjutnya ada laporan laba rugi, income statement. Nah, ini ada tadi penjualan dan beban. Nanti penjualan kurang beban ya jadi laba atau rugi gitu ya. Di sini ya kita bisa tahu ya semua transaksi ini yang biasanya mungkin common yang orang udah biasanya lebih cepat gitu ya, lebih nangkep buatnya gimana dia penjualannya berapa, dikurang bebannya berapa, terus nanti laba ruginya gitu. Biasanya lebih common. Nah, ada juga laporan arus kas ya. Nah, laporan arus kas tuh benar-benar jumlah semua penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Nah, dalamnya itu ya udah itu dalamnya adalah item-item nanti yang ada di dalam income statement sama balance sheet. Jadi benar-benar konsepnya ya udah 5 ini aja, aset, kewajiban modal, penjualan, dan beban gitu. Dan kenapa kita harus ngakuin penyusunan laporan keuangan, nih aku mau ingetin sekali lagi. Jadi untuk internal kita biar kita bisa tahu performance perusahaan kita gimana gitu. Kayak yang sebelumnya UMKM yang saya pernah bina gitu ya, dia kalau dia nggak nyusun laporan keuangan, ya dia nggak bisa ngelihat performance dia nggak tahu nih dia sebenarnya rugi apa enggak, apa duit dia selama ini kepake tuh keganti apa enggak, kan berarti dia terus-terusan masukin modal gitu ya ke perusahaan. Tapi dia juga nggak tahu nih sebenarnya efektif apa enggak gitu, jadi cuma bayar-bayar aja. Selanjutnya untuk budgeting gitu, jadi kita bisa memperkirakan ke depannya nanti tuh gimana sih, dan juga membuat keputusan. Misalnya kita pengen bikin produk baru lagi, nah sebenarnya nih sekarang kondisi keuangan kita tuh gimana gitu untuk kalau kita pengen buat si produk baru gitu atau melakukan project. Jadi itu kegunaan untuk misalnya internal dan untuk menyusun strategi perusahaan juga. Untuk eksternal, kenapa kita pentingnya? As simple as ya kita butuh modal, misalnya kita butuh permodalan, ya permodalan ada dua, bisa dari investor, bisa dari bank, atau pinjaman ya pihak ketiga gitu, pihak lain. Jadi ya ada si dua itu gitu, kalau modal ya udah, dan dua-duanya requirement yang mereka butuhkan untuk mereka ingin meminjamkan modal atau kan memberikan menginvestasikan uangnya kepada perusahaan kita, yaitu dari melihat laporan keuangan gitu. Mereka pengen tahu kan performance keuangannya. Jadi mau barangnya sebagus apa, mau seoke apa, terus kalau kita pengen ekspansi, kita butuh modal lebih, tapi kita nggak punya laporan keuangan, nantinya juga bakal susah-susah juga gitu untuk mendapatkan modal tadi gitu. Karena gimana caranya orang pengen percaya untuk investasi atau taruh uang di tempat kita kalau kita nggak ada contoh hasilnya gitu, sebelumnya gimana gitu. Kecuali yang pertama kali banget misalnya. Even pertama kali pun kita di budgeting harus ya melakukan budgeting untuk si masing-masing laporan keuangannya. Nah, selanjutnya ya kegunaan untuk eksternal ya untuk investor tadi udah, untuk bank udah, misalnya untuk supplier atau misalnya supplier pengen decide ya udah deh kalian boleh bayarnya kredit atau harus cash atau berapa persen yang kredit atau boleh berapa lama term pembayarannya, itu juga mereka bisa lihat dari laporan keuangan kita. Kalau pemerintah ya udah pasti mungkin butuh ngeliatnya untuk pajak gitu. Nah, itu kenapa kita penting gitu ngelakuin si laporan keuangan ini gitu, biar kita tuh tahu gitu kondisinya itu tuh kayak gimana. Atau mungkin sharing sedikit aja, kayak misalnya kemarin gini, saya kemarin sempat yang sharing ke UMKM, mereka bilang gini, kenapa ya kok income statement dia atau laporan laba rugi dia itu positif gitu, dia profit, oke. Tapi kok dia nggak ada duit gitu, nggak ada cash. Nah ini nih, kayak gini-gini kan kita bisa tahu kalau kita nyusun laporan keuangan. Jadi kenapa dia kayak gitu? Mungkin piutangnya orang-orang bayarnya tuh pada pakai piutang semua. Jadi ngutang bayar ke dianya. Pas beli barangnya tuh ngutang. Jadi
kenapa ya si laporan laba ruginya profit tapi dia nggak punya kas gitu, nggak punya duit, ya karena kayak gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu bisa kita ketahuan, bisa kita analisis kalau kita punya laporan keuangan gitu. Nah sebenarnya sekarang ya, ini aku mau masuk ke cara untuk pencatatan itu sendiri. Jadi sekarang kita sudah bisa manual, yaitu dengan Excel gitu ya, kita membuat dari pencatatan transaksinya sampai si laporan keuangannya atau digital gitu. Jadi sekarang banyak apps atau software yang udah sangat membantu kita nih untuk melakukan proses akuntansi ini keseluruhan dari pencatatan sampai ke laporan keuangannya gitu. Jadi benar-benar bisa membantu kita mengenerate nanti langsung jadi laporan keuangan gitu. Jadi mungkin kalau kita masih pusing, masih bingung atau gimana ya, sebenarnya kita bisa pakai si apps ini. Di sini ada beberapa yang aku taruh yang pernah dipakai oleh saya atau temen gitu ya. Ada si Apik. Nah kalau ini tuh pembukuannya tuh dari Bank Indonesia, aplikasinya tuh dari Bank Indonesia. Jadi dia pengen membantu para pebisnis gitu, yang kecil, menengah sampai besar, untuk melakukan dan mengencourage mereka untuk melakukan pembukuan gitu, karena mereka tahu gitu untuk mereka nanti si para pengusaha ini untuk jadi besar, mungkin mereka nanti butuh pinjaman modal ke bank gitu ya. Jadi bisa mereka semua punya transaksi report dari si laporan keuangannya. Gitu. Ini ada si Apik. Ada juga Wave. Wave itu juga dia juga gratis nih, tapi cuma untuk satu akun. Jadi kan misalnya kita punya beberapa bisnis, nah dia cuma gratis untuk satu. Nah di sini juga dia dia bisa sampai invoicing gitu ya. Jadi kayak misalnya kita mau bikin invoice buat customer kita, nah di situ juga bisa. Aku pernah nyoba juga nih Wave, dan juga ada Genucash. Ini waktu itu temen, nah ini juga dia waktu itu pernah pakai, dia recommended karena dia juga untuk accounting ini aku kasih tahu di sini aplikasi-aplikasi gratisnya ya. Tapi masih banyak banget aplikasi accounting, akuntansi ya di luar sana yang sampai yang sophisticated banget, mungkin kayak SAP yang biasa dipakai perusahaan-perusahaan besar, atau yang lainnya, atau SunGL atau apa. Nah itu tuh banyak banget gitu. Jadi yang memudahkan, jadi sebenarnya istilahnya kayak udah nggak ada alasan lagi nih buat kita nggak melakukan si pencatatan biar perusahaan kita makin besar gitu kan. Tapi ya memang diingat lagi nih, dia digital, dia otomasi, tapi bukan berarti dia bisa baca pikiran kita. Jadi tetap kita harus ngelakuin input ya gitu. Jadi kayak tetap harus ada yang kayak misalnya lah kasir gitu, kasir kan dia ada yang tetap ada yang input gitu kan, nggak otomatis gitu. Jadi kita tetap harus rajin melakukan input-inputnya tadi gitu. Tapi dipersimpel dengan dia sudah mengenerate nanti laporan keuangan sendiri, karena dia udah ada sistem penjurnalannya dan lainnya juga di dalam sih masing-masing aplikasi ini gitu. Nah ini udah sampai sampai ke pelaporan keuangan. Nah, setelah ini kalau misalnya nih kita udah punya pelaporan keuangan, yang harus kita lakukan adalah menganalisa laporan keuangan. Kalau nggak sayang banget gitu, kita udah punya laporan keuangan nih, data kan berarti ya. Data yang bisa kita jadikan informasi gitu. Nah, ada ada banyak sih sebenarnya, ada banyak cara untuk menganalisa laporan keuangan kita. Di sini aku mau jelasin beberapa, yaitu cuma rasio, dan juga horizontal dan vertical analysis. Nah, di sini ada tadi ini yang rasio itu sebenarnya juga ada banyak banget. Di sini yang aku tampilin ini yang ya banyak yang dipakai juga untuk menganalisa return on asset, return on equity, sama net profit margin. Jadi return on asset kita pengen lihat nih, gimana sih aset kita itu perform apa enggak sebenarnya gitu. Dia menghasilkan apa enggak, karena kita bandingkan si net income dan total aset. Equity juga kita pengen lihat nih modal kita nih, ekuitas kita itu tuh efektif apa enggak sih terhadap
performance atau net income kita, atau juga ada net profit margin. Kita pengen tahu nih, jadi si net income kita itu tuh berapa persen sih, berapa dibandingkan dengan si penjualan kita gitu. Apakah jangan-jangan expense kita kegedean, itu kita juga bisa lihat dari sini. Misalnya dari sales-nya 5 miliar, pas jadi nyampe net income 50 juta misalnya gitu ya, misalnya kayak gitu, ya berarti kan itu harus ada yang dilihat lagi, kenapa tuh bisa sampai kayak gitu, kok kayaknya nih mungkin expense-nya kegedean, atau ada sesuatu di tahun tersebut, atau mungkin melakukan apa. Nah, itu tuh kita bisa lihat dari si rasio-rasio ini, dan rasio tuh masih banyak banget lagi gitu. Contoh-contoh yang lain ada return on invested capital, ada banyak deh gitu ya. Jadi itu juga ini tools yang membantu kita untuk melakukan analisa laporan keuangan. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya horizontal analysis dan vertical analysis. Ini sebenarnya salah dua, misalnya dua-duanya penting ya untuk kita dalam kita mengetahui dalam pada saat kita mau menganalisa laporan keuangan. Gitu. Biar kita untuk menjadi informasi ini, at least yang kita bisa lakukan, yang harus kita bisa analisis adalah si horizontal dan vertical analysis. Jadi kalau horizontal analysis itu dia membandingkan informasi yang ada dalam financial statement antar periode waktu. Misalnya kita bandingkan 2019 dengan 2020 atau kuarter 1 dengan kuarter 2. Kalau vertical analysis ini kita lihat membandingkan informasi dalam financial statement dalam periode waktu yang sama. Jadi di dalam 2020 kita lihat nih, expense kita berapa persen sih dari sales gitu. Jadi tadi kayak net profit margin, tapi ini lebih ke keseluruhan financial statement-nya gitu. Ini dua-duanya sangat common dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Dari kecil sampai besar sebenarnya untuk kita tahu performance kita. Nah di sini aku mau balik lagi ke Excel ya, mungkin ngejelasin sedikit tentang vertical analysis dan horizontal. Oh ya, ini juga salah satu contoh balance sheet. Oke, mungkin aku kesini bentar, sorry. Di sini ada contoh balance sheet yang aku pengen kasih lihat aja nih isinya apa sih, kayak gimana. Di sini ada current asset, ada total asset, ada current liabilities, ada total liabilities, ada equity. Nah, masing-masingnya juga ada isinya. Jadi kayak misalnya di sini total asset tuh ada fixed asset juga, ada cash kita juga, ada deposito kita juga, ada piutang. Kalau di liabilities tuh ada utang-utang kita gitu. Accrual tuh jadi dia belum terjadi, tapi kita melakukan accrual duluan karena kita estimasi. Jadi estimasi yang transaksi akan terjadi, tapi biasanya sudah ada dasarnya gitu ya. Sudah ada perhitungannya, makanya kita bisa accrualkan. Terus ada juga modalnya dan earning itu di equity gitu. Ini sekilas ya, dan ini juga income statement kayak gini, simpelnya seperti ini, revenue dikurang cost of revenue, terus habis itu ada OPEX, ada operating expense-nya, di situ ada general administrative, ada marketing expense, ada other expense, ada juga yang lainnya juga. Nanti jadi profit before income tax, terus ada income tax-nya berapa. Ini income statement yang tadi aku bilang mungkin orang lebih familiar ya untuk dengan si income statement ini. Ada juga cash flow tadi yang sempat aku mention sebelumnya. Nah, cash flow itu ada beberapa metode, ada dua sebenarnya, ada indirect method sama direct method. Di sini yang kalau indirect method tuh dia ngambilnya itu dari income statement, jadi dia awalnya dari net income dan lainnya. Kalau ini namanya direct method, jadi kita benar-benar ngambil cash-nya kita, ini cash-nya dari si balance sheet-nya. Terus cash kita berapa, terus cash ini yang kita keluarkan buat operation berapa, terus cash yang kita keluarkan atau masuk tentang investing activities itu berapa, misalnya kita jual equipment kita, jual tanah, jual building, atau kita beli building atau beli equipment. Terus ada juga yang dari si financing activities gitu ya, misalnya kita bayar dividen atau yang lainnya. Nah di sini nanti kita bisa tahu berapa nih kenaikan kas kita, terus berapa sih terakhir
posisi kas kita nanti ini biasanya muncul kalau cash in the end of year akan muncul di balance sheet tadi untuk balance si kas tadi, dan cash beginning of year itu biasanya juga dari kas akhir tahun sebelumnya di balance sheet itu. Nah ini yang direct method gitu ya contohnya. Nah balik lagi tadi ke yang vertical analysis sama horizontal analysis. Jadi kalau vertical analysis tadi yang seperti aku kasih tahu sebelumnya, vertical analysis itu kita bandingkan ya dengan satu waktu yang sama gitu. Jadi misalnya di sini kita pengen tahu sih berapa persen sih porsi account receivable kita terhadap total aset kita gitu. 19%. Nanti kita bisa lihat kan, kita bisa bandingkan tahun lalu 17, tahun ini 19 nih. Berarti mungkin apa banyak yang piutang, makin banyak piutang, apa karena makin banyak sales, atau yang tahun lalu ternyata piutangnya masih belum kebayar juga, jadi ke carried on ke tahun yang selanjutnya gitu. Nah, kita bisa melakukan analisis di sini. Jadi dia sesimpel kayak kita si akunnya kita bagi dengan total asetnya gitu ya. Masing-masing. Kayak di sini juga apakah kita bisa tahu apakah kita memegang cash kebanyakan atau mungkin kita taruh di banknya kedikitan, apa harusnya kita taruh di bank gitu. Nah, kita bisa analisis dari sini gitu. Ada juga mungkin di sini kayak fixed asset gitu ya. Fixed asset itu kita berapa persen sih dari total aset gitu. Kalau misalnya kebanyakan juga, misalnya kayak lebih dari 50%, ya kita juga harus lihat lagi nih apakah dia beneran efektif atau enggak sih. Tapi emang ya mungkin, atau mungkin nature bisnisnya butuh fixed asset yang besar gitu. Apa jangan-jangan kita nggak perlu gitu. Misalnya bisnis aku Airbnb gitu. Airbnb kan cerita dia nggak memiliki properti gitu kan ya. Tapi fixed assetnya gede, kenapa gitu kan? Itu kan misalnya berapa puluh persen sendiri dari total asetnya, misalnya lebih dari 50% sih, itu kan juga pertanyaan gitu. Katanya dia nggak ada nggak memiliki properti sendiri. Harusnya ini juga biasanya dipengaruhi balik lagi ke nature bisnisnya ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya mungkin harusnya asetnya ya lebih kecil. Kalau dia manufacturing mungkin dia butuh pabrik yang banyak di mana-mana dan lain-lain, ya mungkin dia bisa jadi fixed asetnya besar. Jadi kita bisa lihat juga menganalisa dari vertical analysis. Dan juga kayak gini, utang kita itu 21% dari total liability sama equity gitu ya kan, karena liability ditambah equity sama yang total aset kan. Oh ini ternyata 21% nih, masih sehat nggak ya, atau utangnya kebanyakan nggak ya, atau total liability-nya 40%, ini perusahaannya masih sehat nggak ya gitu. Kalau misalnya dia lebih dari 70% tuh ya mungkin bisa jadi nggak sehat gitu. Atau kita lihat lagi itu sebenarnya dia tinggi tuh buat apa gitu. Apakah di tahun itu kita melakukan mungkin long term liabilities, misalnya dia beli aset yang besar gitu. Nah, itu bisa jadi gitu. Nah, kita bisa lihat, kita bisa tahu kalau kita melakukan si vertical analysis ini gitu. Jadi kalau bisa di balance sheet, dia dibagi sama total aset masing-masingnya angkanya. Kalau yang liabilities sama equity dibagi sama total liabilities and equity gitu. Jadi kita bisa menganalisa lewat sini. Itu kalau untuk yang balance sheet. Yang untuk income statement ya misalnya nih jadi ya, dia 100%-nya tuh dari revenue. Jadi semua dibandingkan ke revenue. Jadi di sini kita bisa lihat profit of the year kita, laba kita tuh berapa persen sih dari si sales atau revenue kita gitu. Di sini kita bisa lihat, oh 10% nih, kecil banget nggak ya gitu. Nanti kita bisa lihat lagi, oh ini kok kayaknya kegedean deh general and administrative expense, kayak kita harus evaluasi kembali. Nah, hal-hal itu semuanya kita bisa tahu kalau misalnya kita membuat pertama financial report, kedua kita melakukan si vertical analysis ini. Ini juga memang yang biasanya common dilakukan gitu ya. Biasanya perusahaan ngeliatin ini kenapa ya kok dia dibandingkan profit kok dia gede banget ya gitu. Dan untuk strategi ke depannya, apa ke depannya ini sebenarnya misalnya marketing expense kayaknya nggak perlu deh 12%, kita kurangin aja gitu biar profitnya makin gede. Nah itu bisa juga kayak gitu. Ini untuk yang vertical analysis. Ada juga yang horizontal ya.
Nah, untuk yang horizontal itu kita bandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Jadi misalnya nih di 2020 kita ngeliat di sini nih dari 2019 ke 2020 naik berapa persen sih gitu. Nah, di sini naik di balance sheet-nya naik 13% nih gitu. Atau bank account-nya naik 19%. Depositonya turun, apa nih harusnya sebenarnya kita masukin ke deposito gitu-gitu loh. Jadi di sini kita bisa membandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah performance kita lebih baik atau performance kita berkurang gitu ya. Dan juga untuk yang income statement sama ya, juga kita ngelihat nih si revenue-nya itu naiknya berapa persen sih gitu, atau profit kita sebenarnya naik berapa persen sih dari tahun yang sebelumnya gitu. Biasanya ini juga common banget dilakukan karena kita pengen tahu nih ada apa ya nih di tahun ini atau ada apa ya di tahun lalu gitu. Mungkin kita bisa lakuin per bulan perbandingannya dengan tahun sebelumnya, ataupun per kuartal, ataupun per tahun, atau per semi annual itu juga bisa gitu. Jadi kita bandingkan, kita pengen tahu nih gimana sih dengan yang tahun sebelumnya gitu. Apakah ada yang aneh di tahun ini atau tahun kemarin, atau ada yang kurang maksimal, kurang efisien gitu. Itu tadi yang horizontal dan vertical analysis. Kita balik lagi ke sini. Jadi itu tadi ya, sedikit metode tentang analisa laporan keuangan. Jadi di sini yang pengen benar-benar message yang pengen saya sampaikan adalah ya udah sebenarnya tuh pencatatan ini tuh nggak sulit kok gitu. Jadi nggak sulit, dan juga kita butuh nih sebenarnya si pelaporan keuangan ini gitu untuk tadi ya, untuk si eksternalnya, kalau investor mau masuk atau kita mau minjem modal lagi, kita mau ekspansi, atau untuk kita melakukan evaluasi performance dari perusahaan sendiri, untuk membuat keputusan-keputusan gitu, untuk cari tahu kayak misalnya tadi kenapa dia nggak punya cash tapi sebenarnya dia profit. Nah itu kan berarti strategi kedepannya oke nih, berarti dia nggak boleh piutang kebanyakan kayak gitu. Itu kan itu kita tahu kalau kita bikin laporan keuangan gitu. Kayaknya aku udah agak offside sedikit nih ya jamnya, sorry banget. Udah jam segini, tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, mungkin di sini ada kontaknya, bisa kalau ada pengen kontak, pengen nanya lebih lanjut, atau butuh I don't know, edukasi lebih lanjut atau yang lainnya, bisa mungkin kontak ke IG kita kayaknya atau ke nomor yang ada di sini buat tanya-tanya lebih lanjut gitu. Kayaknya sekian dulu dari aku, semoga bisa menyerap informasinya. Ya, Denny, silahkan. Thank you banget. Wah, ini Mas Dulbari kayaknya lagi di airport ya. Oke, thank you buat Arvia buat sharingnya hari ini. Nah, buat teman-teman baik Agniers maupun tidak yang sekiranya mau bertanya kepada Arvi di sini, silakan. Terutama buat Agniers ya, karena ini teman-teman yang lagi menjalani hari-hari untuk beberapa udah mulai di fase bisnis, pasti akan bersinggungan dengan finansial secara langsung, baik pricing maupun langsung dari profit and loss-nya ya, gitu. Nah, atau juga teman-teman di Elnusa yang lain, ini kan gue yakin banyak lah yang mengisi waktu senggangnya WFH ini dengan berbisnis, entah itu jualan keripik atau jualan frozen food ya. Mungkin analisis laporan keuangan ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan juga kira-kira kapan waktu yang tepat, misalnya untuk mau berinvestasi, misalnya mau investasi kulkas baru atau mau investasi alat pemotong baru gitu. Nah, silakan ditanya, mau langsung nanya silakan, mau di kolom chat juga. Nah, ini lagi kita tunggu, kita jawab dulu yang udah nanya di kolom chat. Ini ada dari Jakfar Sidik nanya, banyak orang selalu tertipu dengan harga promosi dari toko atau penjual, ternyata diskon besar yang ditawarkan adalah tipuan karena dinaikin dulu baru potong diskon. Tipuan kayak gini benarkan di bidang ekonomi nggak, Kakak Arvia? Gimana tuh, Vi? Gimana tuh, Den? Mana tadi pertanyaannya? Dari siapa nih?
Jakfar Sidik, Jakfar Sidik. Pak Jakfar ya. Harga promosi dari toko atau penjual ternyata diskon besar, tipuan, dinaikkan dari harga sebelumnya. Oh, baru dipotong diskon. Sebenarnya di bidang ekonomi, kalau di bidang ekonomi sendiri sebenarnya ya kita nggak mengatur itu sih, ya kan. Jadi dari kalau misalnya ya dari sudut pandang akuntansi atau lainnya, dari kita tuh kita tidak mengatur secara detail untuk pricing-nya gitu ya. Karena sebenarnya gini, pricing sendiri itu sebenarnya tadi yang aku udah jelasin, aku selipin sedikit ilmu pricing karena itu penting, itu adalah ilmu marketing sebenarnya. Basicnya pricing itu adalah ilmu marketing, tapi untuk sebagai pebisnis kita harus punya ilmu itu gitu. Makanya aku pengen juga ngejelasin jangan sampai kita salah gitu untuk melakukan tadi penentuan harga itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk kita bilang dari bidang ekonomi atau accounting itu kita tidak mengatur itu, tapi kalau untuk marketing memang itu adalah salah satu strategi marketing gitu yang ada gitu. Jadi ya mungkin itu adalah salah satu strategi marketing yang dilakukan oleh si perusahaan itu sendiri gitu. Jadi ya sesuai sama balik lagi ke perusahaan masing-masingnya aja sih gitu. Kalau dia mau melakukan itu ya sudah gitu. Oke, gimana Mas Jakfar? Jadi Kalau kayak gini nggak diatur di ekonomi, tapi mungkin diatur undang-undang ini kali ya, persaingan bisnis kali ya? Ya bisa jadi ya, di persaingan bisnis. Tapi ya mungkin dengan toleransi harga tertentu, maksudnya untuk harga tertentu juga kali ya. Kayak misalnya kalau dia memang kayak gini penipuannya yang secara besar-besaran gitu, dengan amount yang besar ya mungkin itu bisa menjadi masalah ya. Dan mungkin untuk beberapa item-item kayak obat-obatan atau apa gitu ya. Kalau ya itu barang tergantung industrinya lagi, biasanya dia ada peraturannya. Retail biasa sih kayaknya nggak diatur sih. Enggak. Tergantung teman-teman aja. Nah, tapi kadang-kadang gini juga nih, Mas Jakfar. Apakah memang kita merasa dia itu menipu karena dia udah naikin dulu, atau kitanya sendiri mungkin juga nggak aware juga harganya sebelum didiskon tuh berapa. Saya kadang-kadang kayak gitu juga sih, jadi kita kayak suzon duluan, ya nggak sih? Dan juga nobody knows karena tidak ada laporan kan. Kalau Ya. laporan mungkin bisa. Ya, kalau dia perusahaannya publik ya mungkin kita bisa tahu gitu ya. Kalau misalnya dia perusahaannya bukan publik ya mungkin kita nggak bisa tahu juga gitu. Jatuhnya seuzonnya. Iya, tapi kalau eceran atau kayak di Matahari atau apa di mall mana bisa kan kelihatan, dan laporan susah. Tapi kan siapa tahu udah ngincer barang itu Mas dari bulan Januari gitu kan. Ternyata pas mau beli diskon. Tuh, tapi kok harganya masih beda tipis padahal diskon 50%. Ya, kadang-kadang kan suka gitu ya barang-barang yang udah kita target. Oke. Next dari Mas Nugroho Tutuko, di akuntansi apa ada tips and trick untuk melihat keuangan sehat atau tidak sehat dan gejala-gejala manipulasi data? Nah, ini financial engineering nih. Jadi kalau misalnya sehat atau tidak sehat sendiri itu sebenarnya tadi balik lagi ya, kita bisa lihat pakai si analisa laporan keuangan tadi, ada pakai rasio-rasio atau pakai si vertical atau horizontal analysis tadi. Misalnya kalau rasio, sebenarnya ada banyak rasio-rasio lain buat kita tahu nih ini sehat atau nggak sehat. Misalnya atau sesimpel kita lihat cash flow gitu. Kalau cash flow-nya dia negatif terus, ya itu juga harus kita lihat tuh kenapa tuh kok cash flow-nya negatif terus gitu. Ya bisa jadi ada sesuatu gitu. Atau yang biasanya dilihat sama bank itu misalnya debt to equity ratio. Jadi debt-nya itu jauh lebih gede dibanding ekuitas yang tadi itu yang di vertical ya, yang di vertical analysis itu kan kita kelihatan tuh si debt sama equity-nya. Jadi kalau misalnya si debt kegedean, misalnya di atas 70%, di atas 80%, itu biasanya udah jadi red flag gitu ya buat perusahaan. Ini ada sesuatu nih perusahaannya mungkin nggak sehat gitu, si hutang-hutangnya tuh kebanyakan gitu. Terus apa tadi satunya? Apakah Gejala-gejala manipulasi data.
Gejala manipulasi Oh, data ini. tuh gimana nih maksudnya? Maksudnya mungkin laporan keuangan yang dimanipulasi itu bentuk-bentuknya apa, gejala-gejalanya tuh kayak gimana sih gitu. Oh, nah biasanya kita bisa lihat nih, balik lagi nih. Biasanya kita bisa tahu nih kalau ada yang aneh-aneh atau kayak gimana. Itu kalau kita punya laporannya gitu. Pertama ya, kita punya laporannya, tentunya kita bisa lihat nih, dia ada manipulasi atau enggak. Misalnya ada keanehan atau enggak. Misalnya sesimpel kita bandingin sama tahun lalu. Kayaknya nih dari tahun lalu itu kok ini expense-nya misalnya si general and administrative misalnya kok gede banget ya, padahal kan kita nggak ngelakuin sesuatu yang huge gitu, bahkan general and administrative itu harusnya sesuatu yang lumayan biaya tetap gitu kan ya, maksudnya nggak terlalu banyak berubah, kecuali kita ada rekrut dan lain-lain, tapi maksudnya nggak terlalu banyak. Terus kita lihat nih, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, kok ini meningkat signifikan ya, ada apa di situ gitu. Nah kalau misalnya kita bikin si laporan keuangan ya, kita bisa cari tahu nanti lebih dalam lagi. Kita lihat di dalam general administratif itu juga ada banyak banget lagi komponen-komponennya, mungkin ada salary, ada juga depresiasi, ada yang lain-lainnya. Nah kita tuh bisa lihat tuh di situ. Ini yang mana lagi nih yang aneh gitu. Nah dari situ kita bisa nanti trace lagi gitu ke dalam lagi, balik lagi ke general ledger-nya gitu. Kita bisa lihat lagi ke jurnalnya, oh ini tuh isinya tuh ini. Ini yang biasanya memang kita lakukan kayak di perusahaan ya, common practice-nya. Terus kita lihat lagi nanti ke transaksinya gitu. Nah jadi cara kita tahu yang ada manipulasi apa enggak, biasanya itu dari si awalnya pertama laporan keuangannya, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, kok ada keanehan, kita lihat lagi lebih dalam-dalam lagi gitu. Kalau kita ngomongnya dari si ini ya, dari laporan keuangan point of view, dari accounting point of view. Kalau dari operasional itu sebenarnya ya banyak lagi sih cara untuk tahu manipulasi data yang kita bisa cegah ya dengan prosedur-prosedur yang kita ada gitu ya, yang kita punya. Misalnya itu lebih ke mungkin nanti fraud gitu ya, kecurangan. Oke. Ya ini sebenarnya fungsinya ini ya, kalau misalnya kita lihat mungkin Mas Nugroho nih ini kali ya, main saham kali dia. Dia mau tahu gimana gejala-gejala manipulasi data. Mungkin itulah fungsinya auditor ya, Vi ya. Iya juga. Auditor yang terpercaya lah. That's why harga auditor tuh mahal sekali karena kredibilitasnya. Karena Iya. Kalau kita bilang apa perusahaan publik ya bisa lihatnya kita dari auditornya ya. Dari auditor meskipun auditor juga nggak selamanya benar juga ya, karena kayak kasusnya Enron dulu ya. Iya benar. Enron ternyata dia kerjasama sama auditornya untuk nipu laporan keuangan. Jadi sebenarnya rodo-rodo walau-walam sih, emang udah percaya sama ini doang, percaya sama auditornya doang. Nah tadi melihat gejala keuangan sehat, salah satunya juga ini Mas Tutuko, mungkin aku mau nambahin. Kadang-kadang tapi nggak selamanya kalau misalnya debt to equity rasionya tuh tinggi, berbahaya Vi ya, karena kadang-kadang ada perusahaan yang debt to equity-nya rasionya tinggi karena dia ngambil debt karena lebih murah dibandingkan dia pakai capitalnya dia sendiri kan. Bisa jadi. Kayak Unilever ya, Unilever dia lebih milih untuk make utang karena cost of capitalnya dia lebih tinggi daripada bunganya yang dia dapat di utang. Yes. Gitu. Nah ya itu dia makanya pasti banyak cara sih. Jadi kita kalau kayak gitu kan kita bisa lihat lagi dari industrinya, dari nature bisnisnya, dari size company juga gitu. Makin besar kan mereka konsiderasinya juga makin banyak gitu ya. Kalau misalnya kita makin kecil mungkin kita juga bisa kita lihat karena emang biasanya si bank itu bisa ngelihatnya dari sidernya gitu. Tapi kan makin besar perusahaan itu mungkin nanti bisa beda lagi gitu. Jadi benar-benar memang tergantung dari nature bisnisnya, balik lagi gitu. Ini Pak Nugroho gimana Pak, jualan apa Pak? Berbisnis apa Pak? Sampel yang bagus, terima kasih atas jawabannya. Vi, gue mau nanya nih Vi, ini mungkin buat teman-teman Agniers nih ya, yang pada punya startup.
mungkin suatu saat nanti mereka akan mau jualan ke investor ya, jualan bisnisnya ke investor. Nih, apa namanya? Sebenarnya nih kalau misalnya kita mau kalau kita ini Pak silakan ya baca laporan keuangan saya. Kan kadang-kadang kayak aduh lu nyuruh gue baca laporan keuangan lu gitu. Sebenarnya ada nggak sih satu instrumen tertentu atau satu rasio tertentu atau satu apa ya indikator tertentu yang kalau misalnya kita mau nunjukin nih bisnis gue, startup gue nih menarik loh gitu buat lo berinvestasi gue gitu. Itu apa sih Vi? Ada nggak kayak gitu Vi? Mungkin teman-teman pada nanya nih. Oh ya, jadi kalau misalnya nih udah pada punya si laporan keuangan gitu, terus habis itu pengen ke investor gitu ya, pengen cari modal, gimana caranya, mau lihat dari mana. Nah kebetulan nih sekarang di Kita Kaya sendiri kita lagi bantuin salah satu perusahaan buat IPO gitu ya, jadi kita mencari investor gitu kan. Mencari investor ini kenapa? Oh, ya. Nah, pas kita mencari investor yang kita sajikan di situ dan yang emang biasanya dibutuhkan oleh para si investor itu adalah banyaknya itu memang lebih ke rasio-rasionya ya. Jadi rasio digabungkan sih, rasio itu digabungkan dengan si tadi yang mungkin horizontal dan vertikal misalnya. Jadi rasio-rasionya kayak semacam net profit margin-nya atau return on invested capital, terus habis itu return on asset, return on equity, terus habis itu EBITDA-nya juga kita lihat, atau net profit-nya itu udah pasti ya, terus growth-nya kan berarti lebih ke tadi yang kita udah belajar si horizontal analysis. Jadi growth-nya perusahaan ini revenue-nya dari tahun ini ke tahun ini tuh berapa gitu. Nah itu tuh informasi-informasi yang biasanya kita sajikan ke perusahaan gitu. Jadi udah berupa dalam percentage. Jadi untuk memudahkan mereka juga untuk mengerti. Dan kalau kita bisa lebih one step ahead lagi, yang emang pasti biasanya dilakukan juga gitu ya, kita bandingkan gitu dengan peers kita. Kalau memang misalnya informasinya terbuka ya ada gitu, ataupun bisa jadi kita kalau misalnya persaingnya nggak ada di sini, kita bisa ngambil yang di luar itu juga bisa kita bandingkan gitu kan. Di sini soalnya unik ya, nature bisnisnya tuh unik-unik semua. Saya nggak ada di Indonesia, saya bandingkan gitu. Jadi si rasio ini jadi bukan cuma standalone rasio doang gitu. Mungkin kita memang bisa bandingkan dengan tahun sebelumnya, kita juga bisa bandingkan tadi growth dan lainnya juga dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi kita bisa, si investor juga bisa yakin nih kalau dia invest di kita, kita tuh memang lebih unggul gitu dibanding perusahaan-perusahaan yang lain, atau kita punya kelebihan di perusahaan daripada perusahaan yang lain gitu. Ataupun kita sehat, nah itu kita bisa lihat dari situ. Itu sih yang kalau misalnya ini kita lagi cari permodalan nih ceritanya kan, kalau misalnya lagi mau IPO. Oke. Gimana nih Akhirs? Ini sih ada Mas Dwika, ada tadi ada Mas Aksin juga. Boleh mungkin Mas Aksin udah mulai jualan nih kan dikit-dikit. Ada mungkin mau nanya soal finance? Pokoknya nggak sulit lah bikin kayak gini. Jadi jangan kayak di mindset dulu. Pokoknya dikerjain aja tuh pasti sebenarnya mudah sih gitu. Memang kalau kita belajar, dedikasikan belajar terus-terusan ya. Kalau praktek kan lebih cepat, kita sambil praktek sambil kita belajar juga. Yes, sebenarnya nggak rumit, cuma emang butuh sering melakukan ya kalau laporan keuangan ini ya. Iya. Akuntansi ini kayaknya gue sendiri juga agak-agak kalau udah lama nggak make lupa gitu. Iya, betul. Makanya Mau tanya aja nih. Izin bertanya. Oh ya. Boleh? Saya Dwika dari Irut, Mbak Arfia. Nah, Irut nih jadi yang tadi gue bilang Vi, yang aplikasi buat kita rekteh dan legal tech. Kalau istilahnya ini startup untuk rekteh dan legal tech. Mbak Arfia kalau mungkin pernah dengar legal tech atau rekteh kalau istilahnya startupnya itu.
yang masih familiar tuh financial technology, sekarang legal tech kita mau masuk. Iya, Legal tech. keren banget. Nah, ini aku mau tanya nih Mbak Arfi, kan kita kan buat orang yang mungkin yang nggak punya background keuangan itu atau akuntansi, cara atau mungkin ada tipsnya untuk baca bagaimana laporan keuangan itu yang cepat gitu ya, ada tips atau triksnya nggak untuk bisa memahami laporan keuangan dalam cara membaca yang lebih simpel gitu, bahwa oh ini kondisi keuangannya sehat dan lain sebagainya, jadi tanpa harus kadang-kadang kan mungkin kalau yang baru pertama kali lihat laporan keuangan, udah ngejelimet nih lihat angkanya banyak. Nah, bagaimana untuk cara mensimplify membaca laporan keuangan dengan mudah dan cepat gitu untuk kita mengetahui oh kondisi finansial si company itu sehat atau tidak sehat. Mungkin bisa bantu kasih tips dan triksnya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, belum gue jawab pada cara membaca laporan keuangan yang cepat bagi beginner gitu ya. Jadi kalau misalnya Atau bagi orang awam deh. Iya, sebagai orang awam paling gampang nih sebenarnya baca financial statement ya udah pasti sih, karena ini yang menurut aku yang orang-orang biasanya udah familiar itu. Kalau kita memang mau melihat nih financial statement-nya adalah ya si laporan laba rugi ya, kita bisa lihat dari situ gitu. Yang kalau misalnya orang awam mau mulai gitu, mau mulai. Jadi kalau misalnya mau mulai, kita bisa lihat dari situ tuh. Kita dari pertama dari profitnya, oh nih perusahaannya rugi apa enggak sih gitu. Atau misalnya kita lihat nih pendapatannya dia gimana ya, oke apa enggak sih naik dari sebelumnya. Ini kan yang kayak mungkin lebih familiar bagi orang-orang awam gitu. Jadi kita bisa mulai dari situ. Nanti sebenarnya kan kalau kita nih udah mulai sering nih baca, pertama kita sering baca tentang laporan laba rugi gitu, kita lihat dari situ, kita lihat nih oh bebannya kayak gini, terus misalnya kita lihat lagi perusahaan lain oh nih kayak gini, lama-lama nanti ya kita bisa udah mulai terbiasa memunculkan pertanyaan-pertanyaan lagi kan, gini kok ini kenapa kayak gini ya, kenapa dia muncul di sini gitu, dari mana, atau dia bakal jadi apa sih gitu. Nah itu bisa kita lihat lagi nanti baru ke neraca gitu, ke laporan posisi keuangan. Nanti kita dari laporan posisi keuangan itu kita bisa lihat kan gimana sih sebenarnya keuangannya. Nah dari situ kita juga mulai nih bisa kita koneksiin the dot-nya gitu antara laporan-laporan ini. Oh ini tuh si dari yang si laporan laba ruginya ini kita bisa ngelihat lagi nih ke si balance sheet-nya. Oh dia tuh ternyata si revenue-nya ini dia ini semua ya. Bagus nih, mungkin dia banyak yang jadi ke-generate jadi cash-nya gitu, orang nggak banyak utang. Terus habis itu ini expense ada di sini, ini kenapa ada di sini ya, misalnya kayak depreciation expense, kok dia lumayan gede ya gitu, depresiasi gitu, penyusutan aset, oh ini karena dia kemarin asetnya dia habis beli lagi dan lainnya gitu. Nah itu tuh dari kita mulai dibiasakan saja di laporan laba rugi, nanti kita bisa mulai merambah ke yang lain gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya mau lebih simpel lagi, mungkin kita pengen tahu ya, kita belajar si rasio-rasio tadi sih gitu. Terusnya juga memudahkan, mempercepat kita untuk membaca, tapi memang kita kalau udah di situ mungkin kita harus mengerti dulu ya si financial statement-nya gitu. Jadi menurut aku itu sih, dari awalnya dari situ kita biasakan dulu nih, mungkin baca sesuatu yang kita udah biasa denger gitu, laba, rugi, terus pendapatan, expense dan lain-lain, terus dari situ nanti pasti kita mulai muncul pertanyaan kalau kita udah biasa ke yang lain-lain, oh ini nyambungnya ke yang lain gitu sih. Atau ada yang mau ditambahkan? Boleh nyambung ya Mbak Arfia ya? Ya. Kalau Dika. Iya, maksudnya kalau misalkan kita lihat dari misalkan apakah dari indikator arus kas kah atau dari account receivable-nya, maksudnya kan ada beberapa situasi misalnya satu perusahaan nih dia mungkin punya arus kasnya lagi minus gitu ya, tapi dia punya AR-nya itu sebenarnya besar, cuma karena ya kondisi mungkin krisis misalkan seperti contoh sekarang gitu ya kan, banyak kan yang akhirnya
AR-nya nggak bisa diserap gitu. Nah itu Realisasi, gimana ya ya. Mbak ya? Heeh. Itu bagaimana ya cara mengatasi itu atau bagaimana melihat indikator itu? Apakah sebenarnya perusahaan ini masih sehat atau sebenarnya ini sudah punya tadi red flag tadi indikatornya? Nah, ya ini pertanyaannya juga sama kayak yang sebelumnya nih, yang saya berikan seminar. Jadi kalau dia udah ada laporan keuangannya gitu, jadi di tempat dia itu si cash flow tadi kan minus, tapi ya nggak oke, tapi si account receivable-nya ternyata tinggi gitu. Nah, kita kan kalau dari sini udah kita punya laporan keuangan, nanti kita bisa cari tahu gitu ya, bikin strategi gitu ke depannya, apakah kita gimana cara kita tagihkannya lebih sering atau gimana, ataupun kita bisa estimasikan ini jadi ada namanya allowance for doubtful debt ya kalau nggak salah. Nah, jadi receivable yang nggak akan tertagih gitu ya, kita bisa write off gitu di account receivable. Ini technical banget sih gitu. Jadi di laporan keuangannya itu bisa jadi kita berapa persen kita write off, memang kita udah yakin nih nggak akan tertagih gitu. Nah itu nantinya juga mungkin bisa mengecilkan si account receivable-nya tadi gitu. Oke, baik. Nah itu kalau kita mau, saya nyambung nih jadi karena saya lihat ada beberapa hal yang relevan, ada korelasinya. Pada saat saya misalkan gini, tadi kan lihat kondisi seperti itu, nah saya dalam posisi misalkan sebagai owner dari perusahaan, terus saya bilang saya mau cari investor nih karena ini saya kan butuh tadi ya, butuh cash gitu kan. Di satu sisi tadi cash flow-nya sendiri lagi negatif, tapi saya punya AR nih. Nah itu bagaimana ya untuk nunjukin maksudnya kepada investor supaya dia juga masih punya keyakinan bahwa secara financial statement nih masih oke gitu. Kalau apakah tadi kita gambarkan dengan tadi yang tadi Mbak Alfia sampaikan nih untuk financial statement-nya nih ada yang allowances doubtful debt ya atau bagaimana? Terus seperti apa tuh kalau saya mau coba tampilkan ke investor? Kalau kita mau nampilkan ke investor, mungkin kita bisa highlight sesuatu yang pengen kita highlight gitu. Jadi misalnya nih, mungkin emang beberapa standar gitu ya, beberapa rasio atau yang lainnya itu mungkin rasio standar yang kita punya gitu ya, yang misalnya di required gitu. Cuman misalnya kita highlight yang memang misalnya kita oke gitu, misalnya kita net profit marginnya sebenarnya bagus banget gitu. Jadi si net profitnya dibandingkan net sales kita itu tuh oke banget. Nah itu bisa sesuatu yang kita highlight ke investor gitu. Ini sebenarnya tuh prospek perusahaan itu bagus gitu loh, oke banget gitu. Mungkin dengan reason ABC ya dia ya itu mungkin next step-nya kalau mereka bertanya tapi kenapa kondisi receivable tinggi dan lain-lain, kita bisa kasih reason ABCD, emang kondisi ekonomi dan lainnya gitu. Tapi ya tadi kita highlight sesuatu yang yang memang kita pengen highlight gitu. Baik, terima kasih Mbak Arfia, sudah cukup banyak kayaknya penjelasannya. Iya. Makasih Mas Denny. Sama-sama, semoga membantu loh. Kalau gue pribadi sih, kalau misalnya laporan keuangan yang pertama gue lihat tuh laba operasional sih. Kalau dari laba operasional udah dilihat sih, sebenarnya udah ngapain dilihat kayak gini. Tapi orang beda-beda ya. Kalau gue sih Profit. dari operating profitnya kalau dia udah menghasilkan berarti ya secara bisnis dia ada hasilnya gitu. Oke. Nah, masalah AR segala macam tuh sebenarnya tergantung industri ya, Vi ya. Iya. Soalnya ada kadang-kadang kayak industri konstruksi tuh AR-nya lama banget tuh. Pastilah itu kan lama banget. Iya, yang karya-karya itu kan AR-nya lama banget tuh. Udah gitu updanya gue yakin tinggi juga. Iya. Nah itu yang terjadi kan sekarang, makanya dibilang karya-karya ini kan semua pada ancur-ancuran sudah mulai betul, emergency. Lama, terus ternyata yang harus di write off juga tinggi juga gitu. Meskipun kontraknya mungkin tinggi. Cuma mungkin itu akhirnya mereka gimana cara untuk sehat, mereka main di harga mungkin. Yes, pricing lagi balik. Mereka berarti harus mengconsider pas pricingnya ya tadi si allowance for doubtful debt, atau kalau misalnya itu atau misalnya inventory, kalau dia punya inventory misalnya dia bisa estimasiin buat inventory yang nggak bakal kejual. Nah itu juga bisa kita masukin di pricing kita. Tapi kalau pricing kayak di tol gitu kan ditetapkan tuh Mas Denny, Mbak Arfia.
Maksudnya apakah memungkinkan gitu? Kalau misalkan contoh kan biasanya kan kalau untuk kayak karya itu kan dia bangun infrastruktur seperti jalan tol. Itu kan kadang tarifnya sendiri kan sudah ditentukan karena kalau lebih dari itu kan biasanya sudah dibatasi sama pemerintah supaya tidak melebihi. Nah, itu yang kadang-kadang kan jadi kontradiksinya sama si perusahaan. Satu sisi tadi mau cari untung tapi tadi karena payback periodnya lama gitu kan, investasi itu Iya. bisa 20 tahun. Itu gimana ya? Maksudnya untuk ngatasin seperti itu. Ya itu nggak tahu kalau misalnya ini kayaknya udah permainan antar karya-karya itu juga nggak sih, kayak sepakat proyek ini gimana nih mau diambil apa enggak, misalnya kemurahan biasanya mereka akan sama-sama bilang wah ke pemerintah terlalu murah kalau Iya. harga tender yang ditentuin kan, apa sih itu istilahnya dulu aku jadi lupa dah, Oligopoli, kartel. harga Kartel. tender yang ditentuin dari pemerintah tuh ada istilahnya, lupa gue tender-tenderan. OE, owner estimate. OE ya, owner expectation. Kalau OE-nya Owner kerendahan, estimate. OE-nya kerendahan kan kita bisa bilang Pak kayaknya OE Bapak kerendahan gitu. Kita di El Nusa juga berapa kali sih kayak gitu bilang OE-nya kerendahan, antara minta OE-nya dinaikin atau kita pull off dari tender gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada 10 karya, 10-10-nya bilang OE-nya nggak masuk, terus akhirnya mereka keluar, kan siapa juga yang ngerjain? Otomatis pasti dinaikin kan. Ujung-ujungnya. Ya, Karena ya mau gimana lagi kan. Cuma kan itu kalau perkarya-karyaan, kalau yang konstruksi. Cuma ini Iya, kalau itu konstruksi. Kalau caranya kayak gitu juga, yang tadi dijelasin sama. ya, kalau selain itu kan mungkin kalau misalnya emang nggak diatur pemerintah atau yang lainnya, sebenarnya kan ya kita bisa tadi ya mainnya di pricing lagi gitu. Berarti kita bisa estimasi sesuatu yang tadi mungkin nggak bakal ke-collect sama kita, atau yang bakal jadi obsolete gitu inventory-nya misalnya, itu bisa kita estimasiin. Balik lagi ya memang tergantung ke industrinya lagi sih. Tapi itu ya salah satu cara. Ya, sip. Penanya terakhir tadi Mas Aksin dari Resen, silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak. Itu menarik sekali sih bagi saya yang sekali Mbak di finance itu. Jadi mungkin pertanyaan saya, mungkin saya dari Aksin Mbak, dari Proof Jobs. Sekarang posisi kita berada di business model validation nih Mbak. Proof Jobs-nya jelasin dulu dong. Jadi, Proof Job itu pokoknya intinya cara kekinian tuh dapat kerjaan Mbak. Nanti info lebih detail di proofjobs.com itu Mas ya. Jadi kurang lebih, jadi posisi kita berada Proof Job itu kayak semacam portal, tapi di situ kita lebih portal job Mbak ya, tapi lebih detail, dan di situ beberapa fitur yang kita benamkan di sana memungkinkan untuk employer atau si talent lebih mudah untuk bisa mendapatkan kerjaan lah, seperti itu. Posisi kita sekarang di business model validation nih Mbak. Jadi mungkin ya, jadi bukan penyakit. Jadi fasenya startup maupun bisnis-bisnis di awal itu biasanya kan kita ada tahap development nih Mbak ceritanya. Nah, di situ kan pasti ada beberapa cost yang kita harus keluarkan juga, terus kemudian harus kita lakukan kayak gitu. Nah, sebenarnya di situ kan financial statement kita juga sebenarnya jalan nih Mbak. Jadi kita catat beberapa pengeluaran segala macam kayak gitu kan. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kita bisa melihat gitu ya, bahwasanya tahap development kita itu dalam tanda kutip masih under control dan masih sehat gitu Mbak. Jadi karena development itu kalau diturutin secara banyak itu pasti akan terus kan Mbak. Di lain sisi sebenarnya revenue kita juga belum banyak yang masuk seperti itu. Nah, sebenarnya gimana itu Mbak dari financial statement itu, atau mungkin poin-poin apa sih yang bisa membuat kita itu dalam satu sisi development harus kita jalankan secara baik, tapi kita tidak lost control tuh untuk biaya-biaya waktu proses development seperti itu. Gitu. Itu gimana Mbak? Mungkin kalau aku persimpel Mas Aksin, ini kali ya, apa gue ngabisin kebanyakan duit buat development ya? Nah, itu kontrolnya gimana tuh Mas? Jadi kalau dituruti kan itu terus bisa, yang namanya development unlimited kan, bisa kemana-mana itu. Wow. Nah, itu kan biasanya udah ada perencanaan ya Pak? Harusnya kalau misal development project atau mau develop sesuatu, kan udah ada perencanaan, udah tahu scope-nya bakal sampai mana gitu. Ada Pak?
Ada Oh. sebenarnya seperti itu. Cuma yang namanya gini Mbak, sebenarnya kita berada di red business gitu. Jadi ibaratnya kalau job portal kan di luar sana cepat banget gitu Mbak ya. Dan perkembangannya itu karena di digital ini tidak lagi per bulan atau per tahun gitu enggak. Itu per day aja bisa berubah, dan di lain sisi kita harus agile terhadap hal itu gitu. Nah gitu Mbak. Nah makanya sebenarnya di situ kan kita biasanya kan dengan dilema, apakah kita untuk tahap development ini kita harus hentikan dulu, tapi itu kan terus tuh Mbak. Nah itu gimana sebenarnya, atau mungkin berapa persen sih bahwasanya kita bisa just bahwasanya development kita udah lost control nih, jangan terlalu diterusin yang sebelah sini kayak gitu-gitu, gimana itu Mbak? Jadi financial statement Jadi, bisa kita pantau. pertama kan kita biasanya udah ada capital budgeting kan ya. Betul. Tapi suara Vi. Sorry, sebentar, barusan HP-nya ada, kan saya tadi pakai 2 HP sama laptop, HP-nya ada telepon jadi keputus barusan. Sorry. Jadi kan tadi kalau misalnya kalau di sini suaranya kedengeran kan ya? Aku lagi tes dulu. Kedengeran meskipun agak kerosok-kerosok, tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi ternyata suaranya keluarnya di headset. Jadi kalau misalnya kita biasanya melakukan development dan lain-lain, itu biasanya kita punya yang namanya pertama mungkin capital budgeting ya. Jadi kita udah ngebudget si modal awal kita tadi, berapa sih yang bakal kita alokasiin tuh, semua kita udah ada tuh plan-nya gitu, ya kan. Nah, dari si capital budgeting tadi harusnya kita udah bisa kontrol dong gitu. Dan kontrol itu memang harus dilakukan misalnya bulanan gitu ya. Jadi kan seperti sekarang nih, saya kan juga masih bekerja di kantoran juga selain punya bisnis, mengerjakan project gitu ya, yang mendevelop suatu software ya. Mungkin kalau untuk platform atau ini mungkin yang bakal lebih cepat lagi, tapi yang memang yang saya lakukan atau yang kita lakukan di sini pada saat kita mau kontrol budgetnya adalah ya kita harus benar-benar men-track itu setiap minggunya, setiap bulannya. Nah itu tuh berapa sih dari yang budget kita awal yang kita punya, kita benar-benar track ini per bulannya, per minggunya, itu tuh berapa sih nih sisanya, jadi jangan sampai kita nanti udah ngelebihin, kita misalnya udah 3 bulan terus kita baru nge-track, ternyata itu udah 90% dari budget yang kita kepake, ya kan kita jangan gitu. Jadi memang kita harus frequently mungkin aja untuk men-track gitu. Kalau di sini kan case-nya dia benar-benar cepet banget kan ya pace-nya. Kalau saya kan software, jadi mungkin bisa kasih sebulan sekali gitu masih bisa. Nah kalau misalnya di sini mungkin kalau memang 2 minggu sekali dibutuhkan, 2 minggu sekali tuh untuk mengkontrol si budget itu. Halo? Yes. Kedengeran kok? Halo? Oh ya kedengeran. Gitu. Gimana Mas Aksin? Pak siapa? Oke. Oh, Mas Aksin ya. Lebih sering-sering di ini aja ya Mbak ya sebenarnya. Karena perubahan kita ya gitu Mbak, karena ternyata misalkan di minggu kemarin kita belum ada plan ini, ternyata di minggu depan harus ada di situ, dan itu langsung impact-nya terhadap budget gitu sebenarnya di situnya. Gitu. Oke. Nah, iya itu berarti ya nah itu kan sebenarnya kita salah satunya kita punya financial statement, salah satunya kita mengkontrol budget kita adalah untuk making decision kan. Jadi setiap kita mau melakukan misalnya development sesuatu, kita cari tahu dulu cost-nya itu berapa yang bakal impact, dan kira-kira masih bisa nggak sih di ini kita gitu. Dan lebih bagus lagi kalau memang sudah kita plan scope-nya dan kita sudah cadangkan ini memang untuk sesuatu yang out of scope yang memang kita harus develop misalnya gitu. Jadi semuanya itu udah tercover dan tertrack gitu. Oke Mbak, terima kasih. Sebenarnya ini Mas ya, ujung-ujungnya kan apa yang kita develop itu kan nantinya akan kita jual. Artinya akan larinya ke pricing kita kan. Kita spread ke target jualan kita, habis itu ntar ketemu harganya. Kalau ujung-ujungnya development cost kita membuat harga kita terlalu mahal, ya
berarti jangan. Gitu. Mm-mm. Ini menarik sih sebenarnya pertanyaan Mas Aksin nih, mungkin agak bisa dikembangin ke ini ya, apa namanya, profit oriented business atau growth oriented business ya. Yes, ya itu juga bisa. Jadi ya kalau profit ya artinya yang tadi itu semuanya kembali lagi kita mau profitnya berapa, berarti development cost-nya gimana. Cuma kadang-kadang ada strategi yang dipilih yaitu growth oriented. Kalau gitu udah panjang-panjangan runway. Kalau udah panjang-panjangan runway, berarti tim investment-nya juga kuat-kuatan nyari pendanaan. Kerja keras. Pendanaan tuh dari Kerja keras. investor. Dari mulai pre-A, A, B gitu. Oke, thank you banget buat hari ini Mas Aksin. Sebagai penutup mungkin aku kasih kehormatan untuk say thanks buat Mbak Arvia untuk menutup sesi training kita hari ini. Silakan Mas Aksin. Saya yang tutup, Mas. Nggak, say thanks saja buat Oke. Oke, terima kasih mungkin atas Mbak Arvia atas ilmunya. Sebenarnya ini sangat-sangat bermanfaat sekali, terutama teman-teman yang juga lagi running startup atau usaha-usaha yang lain. Mungkin juga Mas Denny, mungkin kayaknya untuk Acniers kita butuh session lanjutan deh sama Mbak Arvia. Oh, boleh, Ya, boleh. Iya, nanti Boleh banget. Benar, Mbak. Jadi nanti dievaluate kita nih, sebenarnya yang catatan kita yang kita sebenarnya kita biasanya gini Mbak, running startup tidak semuanya ahli di bagian finansial gitu. Nanti coba dibedah ya, apakah memang kita sudah dalam tanda kutip proper atau seperti apa, dan ujung-ujungnya memang tadi Mbak, nanti kalau memang finance statement kita cantik di luar gitu kan kayaknya menarik bagi siapapun kan, sepertinya kayak gitu. Yes. Itu sih mungkin yang dari baik, terima kasih mungkin dari itu Mas Denny, silakan Mas. Oke, sip kalau gitu. Oke, thank you sekali lagi buat Bu Arvia yang sudah sharing hari ini knowledge mengenai finansial. Thank you banget, seru banget. Ya, thank you Agni Manajemen. Semoga teman-teman Acniers bisa mengambil ilmunya ya, meskipun mungkin nggak terlalu hands-on banget. Nanti kita akan lanjutin buat kalau misalnya mau hands-on, ntar ada sesi khusus lah kita perdalam. Juga buat teman-teman Elnusa yang lain mungkin yang bisa mengambil knowledge dari knowledge hari ini, mungkin buat bisnisnya, yang bisnis di luaran mungkin sambil mengisi waktu kosong pandemi, atau justru di pekerjaan hariannya gitu untuk memahami bisnis secara lebih komprehensif. Thank you banget Vi buat sharingnya hari ini. Good luck buat saya. Salam buat keluarga. Yeah, thank you. Ya, apa namanya, tetap stay safe di zaman corona ini dan semua selamat Wah, apaan nih? Gue jadi baca nih. Mas Denny, Sarah, enak didengar. Tapi ini kurang enak dilihat. Oke, Viavi, buat keluarga banget. Nah, kita akan lanjut di training berikutnya, mungkin di minggu depan atau 2 minggu depan. Untuk yang kemarin, untuk yang kedepannya mungkin kita akan bicara mengenai market research dan juga data analisis. Gitu. Oke, sampai ketemu di training berikutnya. Stay safe teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Thank you semua. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih Mbak Arvia, Mas Denny, Agni. Terima kasih. Ya. Sukses dan sehat selalu. Stay safe. Izin. Ya, thank you semua. Thank you the invite. Thank you, Evi.